Indonesia bisa pakai trik aneh ini untuk bobol gawang Jepang. Informasi selanjutnya, curi panggung di Piala Asia, pesona Marcelino Ferdinand sampai dianalisa oleh scout talent luar negeri. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi bola yang pertama, ya, ada satu trik yang bisa dipakai timnas Indonesia untuk membobol gawang timnas Jepang pada Rabu 24 Januari. Ini akan menjadi hari yang penting bagi Indonesia ataupun Jepang. Kedua tim bakal menjalani duel krusial pada laga pamungkas fase grup Piala Asia 2023. Tim Garuda ataupun Samurai Biru sama-sama membutuhkan kemenangan guna melangkah ke babak 16 besar. Indonesia dalam kondisi sedikit lebih baik setelah meraih kemenangan 1-0 atas Vietnam dalam matchday kedua. Sebaliknya, Jepang terluka akibat dipukul Irak dengan skor 1-2. Alhasil, kedua kubu kompak mengemas 3 poin di klasemen grup D. Hanya perkara selisih gol yang membuat Jepang lebih unggul dibandingkan Indonesia. Kekalahan dari Irak pun melecut semangat pasukan negeri Sakura untuk menumbangkan tim asuhan Sinteyong. Ya, satu-satunya pilihan kami adalah menang melawan Indonesia, kata Kapten Jepang Wataru Endo. Kami bisa bicara soal taktik, tapi kami harus kembali ke dasar untuk pertandingan berikutnya, kata gelandang Liverpool ini. Rekor pertemuan memang tidak mendukung Indonesia untuk mengalahkan Jepang. Dari 9 kali bentrok, Indonesia menelan 7 kekalahan dan cuma 1 kali menang. Tapi semua hal bisa terjadi dalam dunia sepak bola. Untuk menjebol gawang Jepang, mungkin Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan perlu menyaksikan iklan Pepsi yang dibintangi oleh Roberto Carlos. Iklan produksi di tahun 2002 tersebut dimulai dari adegan sang legenda Brazil ini tiba di bandara Jepang untuk melakoni sebuah laga. Lalu Carlos diberi salah membungkukkan badan oleh seorang bocah lokal yang kemudian dibalasnya dengan gerakan serupa. Pada hari pertandingan ketika hendak mengeksekusi tendangan bebas, Carlos teringat gerakan salam dari bocah di bandara. Dia pun menunduk di hadapan pagar hidup pemain lawan. Lucunya, gestur mantan pilar Real Madrid ini diikuti oleh 6 pemain musuh yang membentuk pagar betis termasuk kiper. Dan setelah ruang tembak terbuka, Carlos melepaskan bola ke gawang dan gol. Ya, mungkin itulah trik serupa yang bisa dilakukan Indonesia sewaktu berjumpa dengan Jepang. Namun tentu saja ini hanya gurauan. Indonesia butuh lebih dari sekedar trik aneh untuk menjungkalkan Jepang. Dan di informasi bola selanjutnya, ya, performa menawan diperlihatkan Marcelino Ferdinand bersama timnas Indonesia di panggung Piala Asia 2023 dalam 2 laga pembuka yang dijalani oleh timnas Indonesia melawan Irak dan Vietnam di grup D Piala Asia 2023. Marcelino Ferdinand mampu mencuri perhatian banyak pihak lantaran aksi impresifnya di ajang sekelas Piala Asia. Pada laga pembuka melawan Irak, Marcelino Ferdinand sukses mencuri perhatian lewat gol cantiknya setelah memanfaatkan assist Yakob Sayuri. Ya, meskipun pada akhirnya timnas Indonesia kalah pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand menunjukkan permainan yang menjanjikan. Lalu pada laga kedua bertemu Vietnam, aksi soloran Marcelino Ferdinand yang berujung pada kartu merah yang didapatkan pemain lawan juga layak dijadikan sorotan. Meskipun masih berusia 19 tahun, keberanian dan kecakapan bermain Marcelino benar-benar memukau banyak pihak. Tidak terkecuali salah satu akun scout talent luar negeri yang bernama @xscouting alias Emirhan yang memberikan analisa mendalam soal Marcelino Ferdinand. Emirhan pun tidak sungkan menyebut Marcelino sebagai masa depan sepak bola Indonesia yang bersinar cerah di Piala Asia. Yang pertama, Emirhan mencoba menganalisa gaya permainan Marcelino yang berposisi sebagai gelandang serang. Dalam ulasannya ini, Emirhan menilai gaya bermain yang diperlihatkan Marcelino sangatlah mengesankan meski belum genap berusia 20 tahun. Marcelino dipandang mampu berkembang secara fenomenal dalam keterlibatannya dalam permainan baik lewat kombinasi umpan 1-2 ataupun dalam penguasaan bola. Ya, mantan pemain Persebaya itu juga dipuji karena kelihayannya menggunakan tubuh yang ia miliki untuk mempertahankan kontrol bola. Ditambah, Marcelino juga dilengkapi dengan atribut berupa akurasi umpan yang bagus, terutama jarak jauh, membuat permainannya makin mengesankan. Marcelino juga dianggap punya kepercayaan diri dan kedewasaan bermain yang luar biasa, sekalipun usianya masih tergolong sangat muda. Pemain yang memulai debut bersama timnas Indonesia pada laga melawan Timor Leste 2 tahun lalu itu juga dianggap sebagai pemain yang pemberani.
Marcelino punya kepercayaan diri untuk menghadapi pemain dalam situasi 1 lawan 1 dan mampu menjadi yang terbaik. Dia seakan tidak takut menghadapi banyak lawan dan merasa nyaman ya ketika dia punya ruang untuk bermain. Marcelino juga merupakan pemain dinamis yang suka berkeliaran dimanapun area lapangan khususnya menyerang. Dia juga terus bergerak mencari ruang untuk memanfaatkan sekaligus menciptakan peluang bagi timnya sendiri, kata Emirhan. Ya, menyinggung kekuatan yang dimiliki oleh Marcelino, Emirhan menilai sang pemain jago dalam menggiring bola dan menangani situasi di ruang sempit ataupun terbuka. Dan menariknya lagi, Marcelino dianggap sebagai pemain oportunis yang sering membuat lawan harus menjatuhkan dirinya di area yang berbahaya. Dia itu selalu tahu cara agar lawan melanggar dirinya di area penting. Umpan silang dan kuncinya juga punya dampak besar bagi timnya. Ditambah dengan penguasaan bolanya benar-benar fantastis, jangan lupa dia berada dalam permainan tidak hanya untuk dirinya sendiri, dia adalah pemain tim sejati, ujarnya. Ya, itulah beberapa analisa yang dilakukan oleh Emirhan yang merupakan salah satu akun scout talent ternama dari luar negeri. Memang tak bisa dipungkiri, Marcelino memang menjadi salah satu bakat yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Dengan usianya yang baru 19 tahun, potensi luar biasa dari Marcelino diyakini masih sangat banyak dan terus berkembang. Kini Marcelino sendiri tengah berjuang bersama KMSK Denze di Belgia untuk membantu mengasah kemampuannya. Di timnas Indonesia, namanya sudah mampu mengalahkan para seniornya untuk bersaing di posisi starter. Sinteyong pun seperti tidak segan untuk memberikan kebebasan bermain kepada Marcelino sebagai gelandang serang tim senior Indonesia. Ya, kini pertaruhan Sinteyong mempercayakan hal itu kepada Marcelino seakan terbayar lunas. Salah satunya di panggung Piala Asia 2023, Marcelino mampu membantu timnas Indonesia bersaing dengan lawan yang berat. Dan kini, Marcelino tinggal butuh selangkah lagi untuk membuat timnas Indonesia ke-16 besar Piala Asia 2023. Dan terdekat, Marcelino akan kembali berjuang bersama timnas Indonesia saat menghadapi Jepang di laga penentuan Grup D Piala Asia pada Rabu 24 Januari mendatang. Seperti diketahui, timnas Indonesia berhasil mengamankan poin penuh pada lanjutan matchday kedua kontra Vietnam di Piala Asia 2023. Ya, berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium Qatar, timnas Indonesia menang 1-0 berkat gol sematawayang dari Asnawi Bangku Alam lewat tendangan penalti pada Jumat kemarin. Nah, menariknya ada satu momen apik yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand pada penghujung laga lewat aksi solo run di pinggir lapangan pada menit ke-90. Bahkan perlu 3 pemain Vietnam untuk menghentikan laju dari Marcelino. Dimulai dari aksi heroik dari Pratama Arhan yang menyelamatkan pertahanan timnas Indonesia untuk memberikan umpan terobosan bagi Marcelino. Lalu Marcelino yang menggiring bola dari sektor pertahanan sebelah kanan Indonesia berhasil melakukan aksi solo run yang memukau. Bahkan 2 pemain Vietnam tidak mampu meladeni aksi sprint dari Marcelino. Walhasil, aksi solo run Marcelino itu berakhir setelah Lee Pham Thanh Long memberikan tackle. Menariknya lagi, tackle yang tak bersih dari Lee Pham Thanh Long membuatnya diganjar kartu kuning yang kedua dan terpaksa harus keluar lapangan. Dan video aksi solo run dari Marcelino Ferdinand itu seperti meniru Gareth Bale.